Dari studi kasus konversi. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nigustia Mutiara Indriani dengan NPM 514-22-239. Nama saya Ki Agus Muhammad Rafi, NPM 504-22795. Nama saya Dimas Wijaya dengan NPM 504-22433. Nama saya Hanifah Syahla Putri dengan NPM 504222652. Baik, pada materi kali ini ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada konversi jam ke menit, kemudian yang kedua itu adalah konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik. Untuk tujuan pembahasan materi ini, yang pertama itu ada memahami logika proses konversi jam ke menit, yang kedua memahami logika proses konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik, yang ketiga menjelaskan pemakaian operasi penjumlahan dan perkalian untuk melakukan konversi jam ke menit, dan yang terakhir itu menjelaskan pemakaian operasi penjumlahan dan perkalian untuk melakukan konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik. Untuk contoh kasus yang pertama itu ada konversi jam ke menit, di mana permasalahan yang ada itu adalah kita diminta untuk membuat program untuk mengkonversi dari jam ke menit, yang mana contohnya itu diharapkan inputnya itu berbentuk masukan jam sama dengan 11, kemudian masukan menit sama dengan 7, dan akan menghasilkan output yaitu 11 jam 7 menit setara dengan 667 menit. Kita bisa lihat di sebelah kanannya ini ada permasalahan yang jadi kita bisa menuliskan programnya itu seperti yang sudah ada pada PPT, itu jam sama dengan integer, input masukkan jam, kemudian menit sama dengan integer, input masukkan menit, dan untuk proses konversinya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu adalah hasil sama dengan jam dikali 60 ditambah menit. Maka untuk outputnya kita bisa tulis dengan print float jam, menit setara dengan hasil menit, seperti yang sudah ada di sini. Jika sudah, maka kita akan mendapatkan output dari program ini adalah jumlah menit dalam bentuk angka, yaitu misalkan kita memasukkan jam sama dengan 15, kemudian memasukkan menit sama dengan 35, maka outputnya itu adalah 15 jam 35 menit setara dengan 935 menit. Untuk flowchart-nya seperti yang sudah ada di PPT, yaitu yang pertama start, kemudian jam menit, kemudian kita input jam menit, selanjutnya kita proses konversi, dan kita setelah itu kita bisa print
outputnya dan akan menghasilkan nilai yang diinginkan. Selanjutnya itu ada konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik. Untuk Ki Agus dipersilakan. Slide selanjutnya loh. Halo. 6.2 konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik. Permasalahannya kita disuruh buat program untuk mengkonversi dari detik ke hari, jam, menit, dan detik juga. Contohnya input masukkan detik 189.005, outputnya 18005 detik setara dengan 2 hari, 4 jam, 30 menit, dan 5 detik. Berikut ini penyelesaiannya. Inputnya ada nilai detik, jam, artinya ada 6 langkah. Langkah pertama, program akan menerima input. Yang kedua, menghitung detik. Yang ketiga, menghitung menit. Yang keempat, menghitung jam. Yang kelima, menghitung hari. Dan yang keenam, memberikan output. Langkah pertama, menerima input. Baris programnya bisa dilihat di situ. Pada baris kode ini, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah detik yang ingin dikonversi. Variabel bernama bilangan bernama bil ditugaskan untuk menyimpan nilai input pengguna. Karena nantinya nilai variabel bil akan diproses dan berubah seiring program berjalan, maka kita membutuhkan salinan dari variabel bil sebagai cadangan jika membutuhkan nilai input yang belum diotak-atik. Salinan tersebut kita namakan variabel inp. Langkah kedua, menghitung detik. Dalam baris programnya bisa dilihat di situ, di detik sama dengan bilangan modulus 60. Nilai detik merupakan sisa angka yang tidak bisa dijadikan ke menit. Dengan kata lain, nilai detik adalah sisa pembagian dari nilai input bil dan 60. Variabel detik digunakan untuk menyimpan nilai detik. Kita gunakan operator persen untuk mendapatkan modulus atau sisa bagi. Langkah ketiga, menghitung menit. Menit adalah sisa bilangan yang tidak bisa dijadikan jam. Untuk mencari menit, kita perlu mencari total menit, yaitu berapa banyak menit yang bisa diambil dari inputan bil. Caranya dengan membagi bilangan inputan dengan 60 menggunakan operator slash seperti pada baris kedua. Mulai sekarang variabel bil akan bernilai total menit. Buat variabel menit yang bernilai sisa pembagian dari total menit dengan 60. Langkah keempat, menghitung jam. Jam adalah bilangan yang tidak bisa dijadikan hari. Untuk mencari jam, kita perlu membagi variabel bil yang sekarang merupakan total menit dengan 60. Karena itu, variabel bil nilainya berubah menjadi total jam. Buat variabel bernama jam yang berisi sisa pembagian total jam dengan 24. Programnya bisa dilihat di situ, barisnya. Langkah kelima, menghitung hari. Hari itu bil dibagi 24. Bagi total jam atau variabel bil dengan 24 menggunakan operator slash, namakan sebagai hari. Memberikan langkah terakhir, memberikan output. Tampilkan baris programnya bisa dilihat di situ. Tampilkan hasil menggunakan f-string dan seterusnya. 626 logika pemrograman. Yang pertama di sini ada pembagian. Jenis operator aritmatika pembagian dalam bahasa pemrograman dituliskan dengan simbol slash atau garis miring. Pengurangan berguna membagi suatu operan dengan operan lainnya. Layaknya pertambahan, pengurangan, dan perkalian, pembagian juga dapat dituliskan langsung. Misalnya, X sama dengan 14
per 2, maka hasil dari X sama dengan 7. Atau ditulis dalam variabel misalnya X sama dengan B per A dengan B sama dengan 14 dan A sama dengan 2. Maka nilai yang didapat adalah X sama dengan 7. Yang kedua ada modulus. Simbol mod merupakan salah satu contoh operator yang menghasilkan angka dari sebuah hasil bagi. Modul atau modulus merupakan sisa hasil bagi dalam bahasa pemrograman yang ditulis dengan simbol persen. Dilansir dari Khan Academy, operator mengembalikan sisa angka setelah dibagi. Biasanya untuk menemukan angka yang genap dan ganjil, misalnya X sama dengan 4%2, maka X bernilai 0. Hal tersebut karena angka 4 habis dibagi 2, namun jika perintahnya X sama dengan 5%2, maka X bernilai 1. Hal tersebut karena 5 memiliki sisa 1 saat dibagi 2. Misalnya X sama dengan 4%2, maka X bernilai 0. Hal tersebut karena angka 4 habis dibagi 2. Namun jika perintahnya X sama dengan 5%2, maka X bernilai 1. Hal tersebut karena 5 memiliki sisa 1 saat dibagi 2. Sederhananya jika kita memiliki 5 buah koin dan ingin membagikannya kepada kedua anak. Masing-masing anak akan mendapatkan 2 koin dan memiliki sisa 1 koin. Itulah yang dinamakan dengan modulus atau hasil bagi. Sederhananya, jika kita memiliki 5 buah koin dan ingin membagikannya kepada kedua anak, masing-masing anak akan mendapatkan 2 koin dan kita memiliki sisa 1 koin. Itulah yang dinamakan dengan modulus atau hasil bagi. Slide selanjutnya dulu. Sederhananya, jika kita memiliki 5 buah koin dan penggunaan modulus seringkali dibutuhkan oleh kasus-kasus tertentu, pemrograman adalah beberapa contoh praktisnya. Menentukan ganjil dan genap. Untuk memperoleh apakah sebuah bilangan genap atau ganjil dapat digunakan modulus. Jika bersisa berarti bilangan ganjil. Jika tidak berarti bilangan genap. Salah satu kebutuhan sederhana jarang memanfaatkan apabila suatu bilangan itu ganjil atau genap adalah saat memberi warna latar belakang dari sebuah menentukan hari. Operator modulus dapat digunakan untuk menentukan hari. Jika hari ini adalah H, maka akan dapat diketahui N hari kemudian adalah hari apa. Caranya adalah menggunakan modulus 7. Pengelompokan objek ke dalam kategori. Modulus dapat digunakan untuk mengelompokkan ke dalam beberapa kelompok dengan tujuan bahwa setiap kelompok mendapatkan jumlah anggota yang sama atau maksimal lebih dari satu kelompok yang lain. Pada contoh di bawah, N mahasiswa dikelompokkan untuk mengikuti ujian pada 3 sisi berbeda. Baik, sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.